Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Taufik SPD, calon guru penggerak dari SD Negeri Karangmalang 1 Kaserman, Kabupaten Ngawi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Nadi. Beliau adalah guru kelas 6 di SD saya, SD Negeri Karangmalang 1, Kecamatan Kaserman, Kabupaten Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Ya, bagaimana kabarnya Pak Nadi hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Nah, hari ini ya kita akan adakan percakapan Pak Nadi, percakapan pra-observasi, di mana pada kesempatan ini saya akan coba nanti menyajikan beberapa pertanyaan mengenai nanti pada pelaksanaan observasi atau supervisi pada kesempatan berikutnya. Nah, Pak Nadi, pada kesempatan ini saya kenapa kok saya melakukan pra-observasi, karena nanti Pak Nadi dalam observasi itu bisa percaya diri dan tentu saja siap dalam pelaksanaannya. Dan perlu diketahui Pak Nadi ya, dalam kegiatan observasi supervisi itu adalah nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Pak Nadi nanti lakukan dengan peserta didik, di mana pada kesempatan itu akan saya lakukan penilaian dan nanti saya akan melakukan evaluasi. Bisa ya Pak Nadi ya? Bisa. Sangat bisa. Ya, terima kasih. Nah, yang pertama Pak Nadi, yang ini saya ajukan pertanyaan, pada pelaksanaan pembelajaran nanti, Pak Nadi itu kira-kira ingin menerapkan pembelajaran dengan tujuannya apa yang dicapai? Iya, Pak Taufik. Ini berdasarkan ini rencana pembelajaran saya di modul saya. Ini saya menuliskan untuk tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan nanti. Ya. Nanti saya ada dua tujuan pembelajaran, Taufik. Ya, dua. Yaitu yang pertama dengan teknik mindfulness ya. Nanti kegiatan pengamatan yaitu pada gambar dan juga video pembelajaran ini peserta didik ini mengenal apa itu namanya berbagai macam kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di lingkungannya. Itu yang pertama. Terus tujuan yang kedua yaitu dengan kerja kelompok ini peserta didik mampu yaitu memberikan contoh yaitu berbagai macam kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar mereka. Ya, jadi tujuan pembelajarannya ada dua ya Pak. Ya, ya. Yang pertama tadi melakukan teknik mindfulness, di mana nanti peserta didik itu mampu untuk mengenal berbagai ekonomi di masyarakat. Yang kedua dengan kerja kelompok, karena nanti bisa mengenal juga kegiatan ekonomi gitu ya Pak. Betul. Ya, kemudian berikutnya ya Pak Nadi, tadi mengenai tujuan. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan mengenai area pengembangan dalam pembelajaran itu yang ingin dicapai apa Pak Nadi? Untuk area pengembangan nanti saya akan menggunakan dua, yaitu yang pertama nanti di pengetahuannya Pak. Terus yang kedua yaitu di keterampilannya. Nah, yang anak didik ini dengan pengetahuannya yaitu mereka nanti dengan melihat gambar terus video pembelajaran tadi ini mampu mengenal ekonomi masyarakat yang ada di sekitar mereka. Terus dengan keterampilan kerja kelompok ini juga mereka ini bisa memberikan contoh-contoh yaitu ekonomi masyarakat yang ada di lingkungan mereka. Ya, jadi ada dua ya yang dikembangkan. Yang pertama aspek pengetahuan, kemudian yang kedua adalah aspek keterampilan. Nah, kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak diterapkan itu di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, maupun dari metode pembelajarannya. Baik. Nah, untuk strategi pembelajaran ini yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi Pak Taufik. Nah, yaitu berdasarkan kesiapan siswa. Terus yang kemudian ini diintegrasikan ini dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pengamatan atau pembagian kerja kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan juga keaktifan siswa. Untuk model pembelajarannya nanti saya akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau bisa dikatakan PBL Pak. Nah,
Untuk metodenya mungkin saya menggunakan metode diskusi kelompok, terus kemudian tanya jawab, dan juga ada mungkin penugasan. Ya. Jadi untuk strateginya yaitu Pak nanti akan menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi ya untuk kesiapan belajar siswa, kemudian diinteraksikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian ada bagian kelompok juga ya Pak nanti itu nanti disesuaikan dengan pengetahuan dan keterampilannya dan modelnya adalah public learning dan metodenya diskusi, tanya jawab dan penugasan. Nah, baik Pak Nati, untuk berikutnya dalam pembelajaran itu tentunya Pak Nati akan menggunakan suatu media. Betul. Kira-kira media apa yang ingin Bapak nanti gunakan? Sesuai dengan tujuan tadi. Berarti saya ini harus menggunakan media yang pertama mungkin gambar. Gambar ini berupa gambar apa itu namanya kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, mungkin di situ nanti bisa saya tunjukkan langsung, terus mungkin bisa saya tempel di papan tulis. Itu Pak. Terus yang kedua, saya menggunakan video pembelajaran. Berarti media yang saya gunakan adalah mungkin ada LCD, kemudian laptop, agar anak-anak nanti bisa lebih jelas, lebih memahami tentang apa itu namanya berbagai macam kegiatan ekonomi masyarakat tersebut. Terima kasih Pak Nati. Baik, jadi kira-kira ini kapan Pak Nati akan melakukan kegiatan pembelajaran nanti? Itu nanti saya sesuai jadwal saja. Untuk nanti jadwalnya itu adalah pembelajaran IPAS nanti hari Rabu datang, kira-kira jam 3.4. Rabu jam 3 dan 4 ya. Baik Pak Nati. Nah, kira-kira Pak Nati dari percakapan pra-observasi ini apa yang bisa Bapak Nati peroleh dari kita melaksanakan percakapan ini? Mungkin dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran media apa yang harus saya gunakan nanti. Terus kemudian saya harus mempersiapkan media dari sekarang Pak. Dan mungkin ini apa itu namanya mendapatkan gambaran langkah-langkah pembelajaran yang akan saya lakukan agar nanti pada waktu saya apa itu namanya mengajar ini betul-betul maksimal dan peserta didik ini bisa menyerap apa yang saya sampaikan dengan baik. Ya Pak Nati, jadi dari percakapan ini sudah disampaikan tentu saja persiapannya ya Pak Nati dan gambaran mengenai media. Ya, terima kasih Pak Nati. Nah, atas waktunya yang diberikan pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga pada kegiatan observasi pada hari Rabu ke depan nanti Pak Nati bisa melaksanakan dengan baik dan saya bisa melakukan supervisi untuk mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan, kemudian saya lakukan penilaian dan saya lakukan evaluasi. Saya rasa cukup sekian Pak Nati percakapan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.